Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang measurement financing yang merupakan individual assignment dari mata kuliah bisnis maritim. Jadi measurement financing ini merupakan individual assignment yang ketujuh dari mata kuliah bisnis maritim ini. Oke, jadi sebelum kita mencoba untuk mempresentasikan tentang measurement financing, alangkah baiknya kita berkenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, jadi nama saya adalah Aurelio Paparinde dengan NRP 042117400074. Saya berasal dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan tugas ini bertujuan untuk menjawab atau untuk menjawab tugas dari mata kuliah Maritim Bisnis atau Bisnis Maritim kelas A yang diampu oleh Bapak Raja Olwan Sautgurning atau biasa dikenal dengan Pak Sautgurning. Oke, jadi sebelum kita berbicara soal measurement financing, alangkah baiknya kita untuk mengetahui tentang si finance secara umum. Jadi dari grafik yang sudah ada di layar PowerPoint ini, kita bisa lihat bahwasanya dalam melakukan si finance ada banyak opsi dan ada banyak skenario yang bisa digunakan. Nah, tiap opsi dan skenario ini berlandaskan pada kondisi kita saat ini dengan mempertimbangkan keuntungan atau bisa kita sebut dengan pros atau kerugian atau bisa kita sebut dengan cons. Oke, jadi kita coba untuk menjelaskan salah satu contoh. Misalnya kita ambil di sini dari equity one adalah I buy my ship with my money. Nah, dia berlandaskan dari kondisinya bahwa I have enough funds. Jadi kondisi ini dapat tercapai ketika dia mempunyai uang yang cukup dengan pertimbangan keuntungannya dia tidak perlu meminjam uang dari orang lain. Jadi segala bentuk profit bisa diambil oleh dia sendiri. Dengan kekurangannya cannot use funds elsewhere. Jadi dia tidak bisa menggunakan uang dari manapun, dari pinjaman, dari bank dan lain-lain. Nah, tentunya dengan dia menggunakan uangnya sendiri, ada risiko yang harus dibayar oleh dia. Jadi ketika suatu saat nanti kapalnya mengalami kerugian atau kapalnya mengalami collision, grounding dan lain-lain, maka segala bentuk risiko menjadi tanggung jawab dia sepenuhnya. Lalu kita beralih ketika saya tidak memenuhi kriteria dari equity one itu, ketika saya tidak punya uang yang cukup, maka di situ kita bisa lihat di batasan ini uh, bisa dijelaskan di situ jika kondisinya tidak memenuhi ya. Seperti don't have enough funds, I'll use money elsewhere, itu kita bisa menggunakan equity 2 atau menggunakan equity 3. Kalau misalnya uh, dari equity ini juga kita tidak sanggup, maka kita bisa mencoba dengan metode debt. Di sini ada metode debt juga. Ada bank loans, ada shipyard credits, dan ada bonds. Lalu ketika semua ini tidak bisa terpenuhi, maka si finance yang terakhir menurut Maslow adalah leasing dengan kondisi sound management dengan pros no financial liability, tax relief flexibility, dan cons don't own the ship. Oke, lanjutnya. Jadi dari buku yang dikeluarkan oleh Maslow ini, Maritime Economics, secara general si finance dapat dibagi dalam 3 klaster seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ada equity financing, ada debt financing, dan leasing financing. Tetapi seiring berjalannya waktu, um, 3 klaster ini berkembang dan lalu muncul satu klaster baru dinamakan mezzanine financing. Oke, jadi apa sih kira-kira mezzanine financing ini? Mari kita bahas. Oke, jadi mezzanine financing ini merupakan salah satu jenis financing yang merupakan hybrid atau gabungan dari equity financing dan debt financing. Jadi di mezzanine financing ini memungkinkan pemberi pinjaman atau investor untuk memberikan pinjamannya kepada uh, peminjam ke dalam suatu equity sesuai perjanjian yang berlaku. Jadi kita bisa lihat di gambar yang ada di kanan bawah ini bahwasanya equity berada dalam puncak piramida tertinggi, sedangkan senior debt atau pinjaman uang berada di piramida terbawah. Nah, dan mezzanine ini berada di antara tengah-tengah antara equity dan senior debt. Jadi bisa dibilang mezzanine ini merupakan penghubung bagi equity dan senior debt. Oke, selanjutnya
dari mezzanine financing ini umumnya digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara equity financing dan debt financing. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dari diagram piramida yang ada di samping ini, kita bisa melihat bahwasanya eh, senior debt berada di kasta atau strata paling rendah di piramida ini dengan equity yang paling atas. Nah, makanya untuk mengatasi kesenjangan itu ada metode yang dinamakan mezzanine debt atau mezzanine financing. Nah, dari diagram piramida ini juga dapat dilihat bahwasanya semakin tinggi atau semakin mengkerucut piramidanya, maka risikonya akan semakin mengembang, semakin tinggi. Tetapi selain itu, higher expected return-nya juga akan semakin tinggi. Bisa kita lihat dari segi risiko, kenapa sekarang orang-orang banyak yang lebih memilih mezzanine financing, karena uh, kalau saya mencoba menekan ini ke dalam dua sudut pandang. Yang pertama dari segi risiko. Dari segi risiko, tingkat risiko mezzanine ini lebih rendah daripada ekuitas murni. Tetapi dia mempunyai risiko lebih tinggi daripada hutang murni. Dan sedangkan dari segi project cost dan return cost, dia mempunyai uh, return cost senilai 10-15% yang nilainya juga lebih besar dibandingkan ketika kita meminjam uang, tetapi lebih rendah dibanding saat kita memberikan pinjaman sebagai investor. Oke. Uh, jadi kalau misalnya kita bingung antara memilih apakah entah itu equity financing, apakah itu debt financing, apakah itu leasing financing, atau apakah itu mezzanine financing, mari kita coba untuk melihatnya dari sudut pandang keuntungan dan kerugian. Nah, di sini karena kita berbicara soal mezzanine financing, kita akan mencoba untuk melihat kira-kira apa sih keuntungan dari mezzanine financing ini. Nah, jadi mezzanine financing ini memiliki beberapa keuntungan. Yang kita ambil di sini, kita mencoba mengklasterkannya ke dalam dua, yaitu keuntungan untuk peminjam, yang kedua keuntungan untuk investor. Yang pertama untuk peminjam. Jadi untuk peminjam, keuntungan adalah dengan menggunakan mezzanine financing ini dia lebih manageable karena peminjam dapat menentukan sendiri bunga mereka dalam saldo pinjaman. Dan yang kedua, peminjam tidak perlu investasi secara besar. Jadi uang yang lain mungkin bisa digunakan untuk yang keperluan yang lain dan dia hanya menginvestasi mungkin hanya sebagian dan sebagian lagi dipinjam melalui mezzanine financing. Nah, keuntungannya apa? Jadi dibanding dengan senior debt atau hutang murni, dia mempunyai return of equity yang lebih besar. Jadi eh, selain dia mengeluarkan uang lebih sedikit, dia juga bisa mendapatkan return of equity yang lebih besar. Terus yang ketiga, bunga dapat dikurangkan dari pajak. Lalu untuk investor sendiri, yang pertama keuntungannya dia mempunyai high interest rate. Seperti tadi dijelaskan bahwasanya semakin mengkerucut piramida itu, maka dari segi risk, dari segi rate juga dia akan semakin meningkat. Yang kedua, investor bisa mendapatkan ekuitas dari hutang. Jadi, jikalau dalam suatu kondisi sang peminjam uang ini tidak bisa memenuhi tagihannya dalam jangka waktu sudah ditentukan, maka sang investor atau sang pemberi pinjaman itu bisa mengambil alih atau mengakuisisi atau mendapatkan ekuitas dari perusahaan ini. Nah, terus selain itu keuntungannya juga dari investor mendapatkan pengembalian modal dalam kurun waktu sudah ditentukan, entah itu per bulan, entah itu per triwulan atau per tahunan. Oke, selanjutnya dari segi cons untuk peminjam dia lebih berisiko dalam pengembalian uang karena uh, dibandingkan dengan peminjaman hutang murni dia mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi walaupun konsep sudah direncanakan dengan baik tapi dalam eksekusinya uh, banyak faktor-faktor mempengaruhi, itu bisa menjadi resiko bagi para peminjam ini dalam mengembalikan uang. Sedangkan untuk investor, karena investor ini berada dalam puncak piramida ini, dia mempunyai risiko yang sangat tinggi, terutama dalam kebangkrutan. Yang terjadi apabila ketika dia meminjamkan uang, tetapi sang peminjam itu bisa mengembalikan lagi, maka itu akan menjadi uh, bangkrut bagi investornya ini. Terus yang kedua, bunga yang dibayarkan semakin tinggi. Jadi semakin lama sang investor ini meminjamkan uang, jadi dia harus membayarkan bunga, membayarkan bunga juga. Dan bunga yang dibayarkan ini akan semakin mahal seiring berjalannya waktu. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh dari mezzanine financing. Jadi misalnya perusahaan X ingin membangun sebuah kapal LNG, tetapi dia tidak memiliki modal yang cukup.
Oleh karena itu, ia pergilah ia ke Bank Z dan meminjam sejumlah $100 juta mezzanine financing dengan dia menunjukkan data cash flow perusahaan X itu sebesar $650 juta per tahun. Nah, pihak bank ini berani untuk meminjamkan sejumlah uang tersebut dengan interest yang disepakati 15% dalam jangka waktu pengembalian 10 tahun. Nah, lalu dari sini ada dua prediksi, ada dua skenario yang bisa terjadi dari mezzanine financing ini. Yang pertama skenario-nya adalah ketika hutang tersebut terbayar. Ketika hutang tersebut terbayar dalam 10 tahun dengan bunga 15% yang disepakati, maka pemberi pinjaman tidak dapat ekuitas saat perusahaan yang meminjam. Ketika hutang tersebut tidak terbayar dalam 10 tahun, maka eh, atau hanya terbayar sebagian, maka ekuitas dari perusahaan ini akan diambil alih oleh investor. Seperti itu kondisinya. Baik, eh, saya rasa itu saja sedikit penjelasan mengenai mezzanine financing dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat malam. Terima kasih.